Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Data Warehouse pertemuan yang ke-14. Kita akan membahas tentang fase construction bagian yang keempat, yaitu ETL untuk tabel dimensi waktu dan tabel fakta. Ya, jadi dua ya. Yang pertama adalah ETL dimensi waktu. Di sini penentuan awal dan akhir itu sesuai kebutuhan. Jadi Anda mau mulainya itu tanggal berapa, tahun berapa, bulan tahun berapa sampai tanggal bulan tahun berapa ya. Jadi ringnya awal dan akhir sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang menginginkan informasi atau kliennya itu ringnya itu mulai kapan sampai kapan, itu nanti tergantung itu ya. Ya, misalkan di sini 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021. Ya, jadi perhatikan ringnya ini bisa diterapkan ya, atau mungkin hanya 1 Januari 2020 sama dengan 31 Desember 2020, berarti itu 1 tahun. Kalau ini 2 tahun, ya, kalau ini 2 tahun. Ya, ganti tahun ya. Awalnya 1 Januari, akhirnya 31 Desember tahun berikutnya ya. Kemudian komponennya ini juga tergantung kebutuhan dari planning ya. Tidak harus seperti ini, bisa lebih rumit juga atau bisa lebih sederhana. Yang pertama adalah SK. SK itu nanti tergantung kebutuhan juga, ingin auto increment atau dengan pola tertentu. Kemudian hari ini bisa diisi Senin, Selasa, dan seterusnya, atau ini bisa juga diganti dengan tanggal. Nah ini tanggal kayak gini ya. Gitu. Kemudian kuartal ini biasanya Q1, Q2, Q3 sampai Q4 biasanya itu dalam 1 tahun ada 4 kuartal ya, Q ya. Atau bisa juga tidak dipakai ya, tergantung kebutuhan. Kemudian bulan ya. Bisa berupa angka, bisa berupa kata seperti itu ya. Nah, kemudian tahunnya. Ya otomatis kalau hanya 1 tahun, tahunnya kan pasti sama ya, 2020. Tapi kalau seperti ini kan berarti ini kan nanti kan ada 2, 2020 dan 2021. Ya, jadi tergantung planningnya. Ya, jika Anda masih mau mencoba ya, silakan dibuat misalkan hanya 6 bulan atau beberapa bulan saja ya dalam 1 tahun itu ya, untuk nyoba ya. Jika mengikuti contoh di buku Pentaho yang solusi open source untuk membangun data warehouse itu dari Bapak Mulyana, itu strukturnya seperti ini. Di SK, kemudian date ya, year, quarter, month name sama day ya, gitu ya. Kemudian SK. Nah ini contoh bentuk tabel dimensi waktu. Untuk cara ETL-nya sudah ada di praktikum. Nah, ini saya jelaskan sekilas. Ini untuk step-step yang ada, step-step yang digunakan untuk mengisi tabel dimensi waktu. Ya, di sini ada tanggal awal, startnya itu kapan. Nah ini startnya, Anda mau memberi startnya itu kapan, kemudian akan dibuat berapa record ya, di sini. Kemudian di sini ada tanggal awal ya, nanti nama variabel, kemudian tipenya date, formatnya seperti apa ya, ini disesuaikan juga. Kemudian ini tadi tanggal awalnya ya. Nah, ini kalau saya preview, nah ini perhatikan ini sama ya, ini sama ya, karena memang belum ditambahkan ya. Jadi ini tanggal awalnya tadi kan 1 Januari 2002 sampai 1500 record. Nah ke bawah nanti 1500 record. Nah ini memang belum selesai ya, kemudian saya cancel ya, hari selanjutnya. Nah ini mau nambahin berapa ya, awalnya 0, jadi nanti tanggal 1-nya tuh diikutkan ya, tadi kan ada 1 Januari
2002 ya, itu nanti tetap dipakai 1 Januarinya, kemudian berikutnya ditambahin 1. Jadi nanti habis 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sebanyak 1.500 tadi. Nah, ini kalau ini biasanya di maksimumnya diisi paling banyak ya. Nah itu kalau yang hari selanjutnya. Step hari selanjutnya ini nambahkan ya, sekuen ya, jadi hampir 1, habis 1, kemudian nanti tambahin 1 jadi 2, tambahin 1 jadi 2, tambah 1 jadi 3 dan seterusnya. Kemudian hitung tanggal ini kita mengikuti unsur tabel atau struktur tabel dari tabel dimensi waktu. Nah, pertama tadi adalah date, year, tadi kalau Anda masih ingat ya struktur tabelnya. Kemudian ada quarter INT dan quarter konstan. Nanti dijadikan satu, namanya quarter. Ya, namanya quarter ini. Kemudian nanti ada month, ada day. Jadi ini tadi sendiri, dan ini jadi satu nanti. Nah, ini jadi satu, month dan day. Kalau SK-nya nanti tidak di sini ya, SK-nya nanti ada step yang lain ya untuk membentuk SK. Jadi ini hanya fokus mengisi selain SK. Nah, itu ya. Di sini ada date, ini tanggal awal. Tadi rumusnya tadi kan tanggal awal ditambahkan hari selanjutnya ini. Ya, jadi nanti tanggal awalnya kan tanggal 1 tadi. Hari selanjutnya kan tadi kan plus 1 gitu kan. Jadi nanti outputnya nanti date juga bentuknya seperti ini. Jadi bentuk ini kita sesuaikan dengan bentuk date di MySQL ya. Dia kan biasanya kan tahun dulu. Ya, di sini nanti tanggal awalnya tanggal 1 ditambahkan 1 jadi tanggal 2 Januari. Tanggal 2 ditambahin lagi tambah 1 berarti nanti 3 Januari dan seterusnya. Itu maksud dari calculation date A plus B days. Jadi tanggal awal ditambahkan dengan hari selanjutnya. Kemudian year of date, jadi ini mengambil tahunnya. Year of date A berarti nanti mengambil tahun dari date A. Date A itu nanti berarti yang sini tadi 2002 tadi ya kalau di contohnya. Ya, bentuknya integer ya, karena 2002, 2003 itu kan tahun itu 4 digit, tetap tipenya adalah integer. Nah, kemudian remove ini tadi no ya, n berarti nanti ini kita pakai. Remove itu kan dihapus ya, no berarti kan tidak dihapus ya, tidak dihapus atau nanti dipakai istilahnya. Kemudian quarter underscore int berarti nanti mengambil quarter dari date A itu kan tadi ya 2002 tadi, tanggal bulan tahunnya tadi ya. Jadi nanti outputnya 1, 2, 3, 4 ya, tipenya integer ya. Y ini berarti nanti kita nggak pakai, maksudnya kita nggak pakai itu karena mau digabung dengan field yang lain ya, field yang lain. Jadi nanti akan jelas di akhir quarter ya nanti ya. Jadi quarter int, kemudian quarter konstan itu menampilkan atau mengambil huruf key saja ya, jadi nanti key sampai berapa nanti, selain key itu ada 1, 2, 3, berarti nanti key 1, key 2, key 3 itu akan dipertemukan di sini. Nah ini yang A plus B itu key ya, ini A nya, B nya itu yang quarter int, yang A itu konstan key, B nya itu quarter int, jadi ini digabung dengan ini, jadi nanti membentuk key 1, key 2, key 3. Nah nanti yang di sini tadi remove nya kan y ya, berarti nanti 3 dan 4 nanti nggak saya pakai, yang saya pakai adalah yang n ini, key 1 tambah key tambah 1 ya, maksudnya saya gitu. Nanti akan jelas di waktu di preview ya. Kemudian month ini mengambil bulan dari date A. Date A itu ini tadi ya, date yang tadi. Nah, kemudian day mengambil harinya ya, day of month. Ya, itu untuk penjelasan di step
step kalkulator yang saya namai hitung tanggal untuk nanti diproses di step berikutnya. Berikutnya adalah lookup nama bulan. Nah, ini nanti untuk menampilkan nama bulan dalam bentuk string ya. Kan tadi yang kita punyai adalah angka ya. Nah, nanti di sini nanti specific field to retrieve itu man name ya, man name. Jadi fieldnya man, lookupnya itu man number ya, kemudian nanti akan kita dapatkan man name ya pakai stream lookup ya. Kemudian di sini nanti sebenarnya untuk menjalankan ini tadi kita butuh yang namanya ini. Jadi nanti mereka ini dipertemukan di sini. Nah, ini nanti isinya man name itu ini tadi string ini. Nah, ini kalau nanti diketik manual ya. 1 itu Januari, 2 Februari dan seterusnya. Jadi di sini dia punya man name sama man number sama man name, kemudian di lookup ininya berdasarkan man number yang ada di sini. Bertemulah mereka di sini. Ya gitu ya. Nah, kemudian ini tadi makanya kok kita ada man number sama man name. Gitu ya. Kemudian nanti untuk membentuk, jadi sampai sini itu sudah terisi calon isi di tabel dimensi waktu maksudnya ya, belum terisi tapi calon isinya. Nah tadi yang belum adalah SK-nya. Nah SK-nya itu nanti polanya bisa macam-macam ya. Kalau dari buku itu untuk membentuk SK itu ada pola di sini atau rumusnya. Year dikali 10.000. Mengapa kok 10.000? Karena nanti kalau Anda perhatikan tahun itu kan ada 4 digit ya. Tahun itu ada 4 digit. Kalau 4 digit itu berarti di sini kita gunakan 4 digit 0. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga membentuk tahun itu 2002, 2021 ya, itu kan ada 4 digit. Kemudian ditambahkan ini, kalau ditambahkan ini nanti bukan ditambah 2021 tambah 12 jadinya 2003 2000 berapa itu enggak ya, tapi nanti digabung ya, seperti menggabungkan string. Nah, man itu 100 ya. Mengapa kok 100? Itu kan digit maksimal dari man itu kan 2 digit ya. 12 itu kan Desember itu kan 2 digit, jadi dikalikan 2 digitnya 100-nya. Kemudian ditambahkan dengan hari ya, hari itu nanti bisa 1, 2, 3 gitu ya kalau ini ya. Itu nanti ini, jadi nanti semuanya tipenya itu integer, ini integer tipenya, jadi outputnya itu integer, angka yang berderet ya dengan tipe integer. Makanya kok tadi ada dikali 10.000 dikali 100 ya, ini bukan dikali 10 ya, bukan karena 31 tanggal 31 akhirnya itu enggak, karena digit paling belakang itu nanti tinggal ditambahkan dengan harinya, jadi tidak dikalikan pengali 10, 100 atau 10.000 gitu ya. Nah, itu untuk penjelasannya. Kemudian pilih fieldnya nanti kita sesuaikan ya, dari perhitungan tadi itu nanti yang kita ambil itu yang mana saja ya. Tentunya SK itu dari bentukan SK tadi, selain itu semuanya dari kalkulator dan lookup name, lookup untuk bulan ya maksud saya. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir adalah simpan ke dimensi waktu ya. Nah, ini koneksinya ke DWH, kemudian targetnya itu dim date ya. Yang lainnya dibiarin aja defaultnya di OK gitu ya. Jadi itu untuk contoh pembentukan dimensi waktu. Ini setelah dieksekusi, perhatikan ini proses simpan ke tabel dimensi, ada 1000 baris ya. Kemudian ini ada SK-nya tadi, date, tahun, key, quarter maksudnya ya, Q1 dan seterusnya, man name sama day. Nah, gitu ya. Ini saya stop dulu. Perhatikan sekarang di sini tadi masih kosong, sekarang kita cek, saya refresh. Nah, ini sudah ada isinya. Ini berarti
Nah, sudah sukses ya kita mengisi tabel dimensi waktu gitu ya. Nah, gitu seterusnya. Nanti silakan dicoba. Nanti kalau tidak mau sebanyaknya silakan ini dihilangkan misalkan. Kemudian mana lagi yang ingin dicoba ya. Yang jelas harus ada SK-nya. Kemudian ada unsur date di sini. Ya, ada apa ini? Tahun, bulan, dan harinya. Ya, minimal ada itulah ya. Itu untuk yang dimensi waktu. Nah, dimensi waktu. Berikutnya untuk ETL ini sudah ya tadi ya. Ini tadi kalau ini tadi berdasarkan file PDF yang saya share. Ya, ini penjelasan stepnya. Nah, ini tidak ada apa bulan name bulannya nggak ada ya. Jadi 1 dan bulannya langsung 1 ya, tidak ada Januari Februari ya. Jadi ya seperti ini contohnya dari Payu Belajar ya. Nah, ini ada di praktikum ke-13 ya. Nah, ini nanti silakan dicoba. Nah, ini sudah saya kasih beberapa stepnya. Nah, sekarang ke tabel fakta. Nah, tabel fakta nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti hasil kalau tadi bentuknya unsur pembentuknya itu cuma ini, nanti hasil akhirnya seperti ini. Ya, SK waktu ini sama polanya kali 10.000 kali 100. Dan tampilin harinya, kuartal keberapa, bulan 1, 2, 3 dan seterusnya, tahunnya berapa gitu ya. Ini kalau yang fakta sekarang. Nah, ini nanti berisi SK dari semua dimensi yang terhubung. Di tabel dimensi di tabel fakta itu isinya SK dari dimensi yang terhubung di fakta itu. Nah, kemudian juga ada misur. Misur itu fit berupa ukuran ya. Tipenya bisa integer atau float. Nah, isinya biasanya jumlah apa, total apa, bisa juga nanti rata-rata dari suatu field ya. Kalau rata-rata pasti kebanyakan itu nanti tipenya float ya, bilangan desimal. Kalau total sama jumlah ini harusnya itu kan bilangan bulat ya, integer. Kemudian stepnya nanti adalah load data transaksi pakai tabel input ya, kemudian ada load data dari dimensi, tabel input juga, kemudian ambil SK dari dimensi, itu SK dari dimensi yang tadi terhubung ya, pakai extreme lookup, kemudian menghitung misurnya pakai kalkulator, dan memilih fit sesuai dengan struktur tabel fakta pakai select values. Nanti silahkan dicoba. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.